Oh gitu. Ya. Nanti di bagian pintu akan bisa makan kayak di sini karena ada di sini. Oh dikasih lagi kosong. Oh ya ya. Di sini 30, di sininya 75, di sininya. Oh iya. Belum mulai ta ini. Paham wis kasih listnya itu 6 cm, bawahnya itu 5 cm. Enggak Pak, kebesaran buat 5 cm. Berarti bisa sekitar 2 cm. Pokoknya ada list ya? Iya, ada listnya. Oke. Ya nama apa? Disamakan yang ini, bukan samarnya. Oh gitu. Cuma yang sininya itu ada. Enggak terlalu gelap kalau di Sultan ya, enggak ya? Enggak Pak. Ya, nanti kan ada biasanya juga. Oh gitu. Ya, nggak langsung ditutup gitu Pak. Iya iya. Iya. Hanya kalau sebagian kan sama aja panasnya masuk kan. Iya. Masuk. Iya. Oke dah. Ya. Rencana kapan gimana? Ini lagi dipotongin Pak. Oh. Oke. Iya iya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, nggih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar suara saya? Nggih, Bapak, kami mendengar. Dengar Bapak. Halo, saya kok enggak dengar ini ya? Iya Pak, Halo dengar Bapak, nggih, Oh, iya. kami mendengar. Oh ya, siap. Baik, bisa kita mulai ya. Ini 31 mahasiswa kelas Probolinggo dan mana nih ya? Oke, baik. Sudah jam 10 lebih 8 menit, kita bisa mulai ya. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, dan beberapa kali memang sempat tunda ya. Kami mohon maaf, sampai hari ini kita akan coba bahas terkait dengan materi yang diberikan kepada kami ya. Baik. Ya, belum bisa jadi ini ya saya ya. Monggo hostnya dibantu Bapak. Iya, iya.
Hostnya siapa nih ya? Klaim sendiri. Oke, baik. Sudah kelihatan ya di PPT saya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas terkait dengan implikasi hukum dan aspek legal kaitannya dengan dokumentasi keperawatannya. Bahwa kaitannya dengan kegiatan pendokumentasian asuhan keperawatan kita menjadi sangat penting ya, karena mengandung banyak faktor yang perlu kita harus pahami implikasinya ya, banyak di situ. Diantaranya adalah bagaimana kita dapat memberikan akses kepada mereka yang kemudian membutuhkan dokumentasi tadi ya. Kemudian juga menjadi faktor pendukung penting dalam rangka saat nanti ada gugatan ataupun karena kelalaian dan seterusnya terkait dengan aspek-aspek hukum yang kemudian perlu dihadirkan di persidangan dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus paham betul mulai dari aspek pengkajian ya, perumusan diagnosa. Kalau kita amati dari awal adalah bagaimana proses pendokumentasian yang ada, mulai dari data subjektif, objektif ya, untuk membuat atau menyusun diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan sendiri menjadi dasar kita dalam rangka untuk melakukan tindakan ya. Demikian juga analisis data yang kita peroleh sebagai perawat merupakan kunci dalam rangka untuk keberhasilan proses keperawatan. Sekalian mungkin saat dianggap sepele ya kalau melakukan proses pendokumentasian, tapi sebenarnya hal ini sangat diperlukan dalam rangka satu kesinambungan antara tindakan yang akan dilakukan, juga menjadi aspek legal hukum dalam rangka untuk memberikan informasi yang utuh kepada yang membutuhkannya. Kemudian kita sebagai seorang perawat harus mampu mendiagnosa kondisi tubuh pasien, tentunya berdasarkan ilmu yang kita miliki ya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat kebiasaan pasien secara tepat dan teliti dalam rangka untuk merumuskan diagnosa tadi ya. Bapak sekalian, nah jika terdapat kesalahan dalam melakukan proses diagnosa atau terdapat hal yang terlewatkan oleh kita, maka tentu rencana tindakan yang akan disusun menjadi tidak tepat ya. Suatu contoh, kita merumuskan diagnosa di subjektif maupun objektifnya tidak sesuai, kemudian data real tidak sesuai, maka yang terjadi adalah kita membuat diagnosa keperawatan juga tidak sesuai, yang dampaknya adalah kepada pasien yang kemudian tidak mendapatkan tindakan secara tepat gitu ya.
Selanjutnya dalam melakukan proses diagnosa tentu kita harus mampu berpikir secara kritis ya, tepat, hingga jangan sampai terjadi kesalahan yang dapat kemudian berdampak pada mengancam nyawa pasien, gitu ya. Itu kemudian demikian juga di intervensi. Intervensi itu adalah tindakan perawatan serangkaian tindakan yang dapat mencapai tiap tujuan khusus ya. Kemudian dapat juga dikatakan sebagai perumusan tujuan, tindakan, penilaian rangkaian hasil perawatan pada klien yang berdasarkan analisis pengkajiannya. Nah, ini tolong teman-teman barangkali mulai mencermati terkait dengan dokumentasi yang ada puskesmas atau rumah sakit ya, khususnya rumah sakit untuk bisa secara lengkap diisi gitu ya. Karena beberapa kesempatan kami cek di rumah sakit ternyata memang tidak semua dokumentasi yang ada itu lengkap ya. Ternyata banyak yang kemudian masih belum ada tanda tangannya ya. Ada rumusan diagnosa tapi tidak ada datanya. Ada juga kegiatannya tapi tidak ada di rencana intervensinya juga tidak ada. Nah, ini tentu butuh ketelitian kita dalam merumuskan sekaligus menuliskan di dokumentasi ya, sehingga tidak hilang begitu saja atau disepelekan ya, karena implikasinya tadi ya sangat luas. Baik, perencanaan perawatan diantaranya adalah meliputi rumusan tujuan tindakan. Nah, tujuannya juga realistis, tentu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian rencana tindakan, penilaian rangkaian asuhan perawatan yang tentu berdasarkan analisis pengkajian. Perencanaan kita tentu dalam rangka untuk memaksimalkan kegiatan dan melaksanakan implementasi ya. Sehingga pada tahap ini perawat harus mampu menyusun rencana tindakan yang diberikan kepada pasien secara sistematis dan tepat tentunya. Sistematis itu tentu sesuai dengan tahapannya ya. Nah, selanjutnya tujuan intervensi adalah agar tidak terjadi kekurangan yang dapat mengancam keselamatan pasien saat proses implementasi ya. Baik, sebagaimana tadi juga saya sampaikan bahwa di dalam dokumentasi asuhan perawatan tadi memang harus betul-betul secara teliti untuk bisa diisi sekaligus dapat menjadi rujukan manakala kita membutuhkan data ataupun informasi ya. Baik, implementasi sendiri adalah proses pengolahan perwujudan rencana keperawatan yang telah disusun di tahap perencanaan ya. Nah, kemudian jalannya proses implementasi tentu juga harus mendukung keselamatan pasien ya. Kita sebagai perawat juga melakukan proses implementasi yang menjamin tindakan akan dilakukan tindakan yang tepat ya. Kemudian perawat harus mampu menilai kemampuan secara pribadi melaksanakan proses implementasi ya, agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan tindakan pasien ya. Baik, keselamatan pasien tentu ditentukan ya peralatan medis ataupun lingkungan sekitar pasien. Jadi peralatan medis tentu yang steril ya, yang kemudian memenuhi standar, yang kemudian tidak expired. Nah, sedangkan lingkungan sekitar pasien adalah di mana lingkungan mereka, tempat mereka menginap atau kemudian lingkungan
tempat tidur mereka yang kemudian aman dan nyaman dari nosokomial ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada bagaimana kita menyediakan memberikan kepastian keselamatan kepada pasien. Ibu sekalian, nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, barangkali nanti bisa langsung saja ya. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan agar pasien dapat terhindar infeksi akibat melakukan kontak dengan benda asing atau lingkungan luar tubuhnya. Ini juga menjadi perhatian bersama, saya kira sekarang giat-giatnya bagaimana pengendalian infeksi, baik itu di rumah sakit ya maupun pelayanan kesehatan lainnya yang dampaknya juga kepada si pemberi pelayanan ya, terhadap kita juga ya. Jangan sampai kita menjadi transmitter atau media penularan dari kita ke pasien atau sebaliknya ya, karena memang kita juga tentu banyak bersentuhan atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien yang dampaknya tentu jangan sampai pasien yang datang dengan misalnya panas biasa yang dilalah kemudian saat keluar malah mendapat hepatitis dan sebagainya ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu juga menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu, meskipun saya kira itu terus dan terus kita ingatkan. Baik, saudara sekalian, setelah kegiatan implementasi tentu kita juga harus lakukan evaluasi ya terhadap kegiatan implementasi yang telah kita lakukan, di mana kita mengacu kepada satu penilaian, ada tahapan, ada perbaikan ya, di mana penilaian ini atau evaluasi ini menjadi penting manakala kalau belum berhasil atau belum ada tanda-tanda perbaikan, maka kemudian kita juga harus evaluasi secara menyeluruh ya, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan dan harapan kita ya. Nah, ini kita tentu harus dapat melihat ya mengapa suatu proses keperawatan dapat berhasil atau gagal ya dievaluasi ya. Kita tahu apakah kemudian tujuan yang kita ingin capai sudah terpenuhi. Kalau iya maka dikatakan berhasil, tapi kalau enggak ya dikatakan gagal atau mungkin sebagian dan seterusnya ya. Selanjutnya proses evaluasi sendiri adalah cermin kita ya terhadap setiap tindakan. Mohon izin Pak. Telah kita lakukan ya. Mohon izin, saya boleh live dulu, nanti saya masuk lagi. Oh ya, ada kegiatan. Ya. Terima kasih. Ya. Atas nama siapa tadi? Mohon izin, saya live dulu Pak, sebentar, nanti Ya. saya masuk lagi. Oke, oh gitu. Oke, karena di penerbangan, pangapunten. Oh ya dah. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Selanjutnya adalah pada saat kegiatan proses evaluasi ya, kita menemukan kejadian yang salah ya, maka dapat segera diperbaiki ya, sehingga kita dapat mencegah terjadinya kondisi yang tidak baik atau kondisi yang buruk terhadap kepada pasien. Nah, lagi-lagi adalah bagaimana kita dapat memberikan rasa safe ya, aman kepada pasien yang kita layani ya. Baik, ini sebagai pembuka di mana proses dokumentasi nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana implikasi yang ada. Sehingga berikutnya kita akan
jelaskan bagaimana upaya kita. Yang pertama adalah melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang diterima dan perlindungan terhadap keamanan perawat dan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi jangan sampai pelayanan yang kita berikan pasien aman, tapi kita tidak, atau sebaliknya, ya, sehingga memang harus sama-sama amannya, ya, kedua belah pihak, si pemberi pelayanan maupun yang memberi pelayanan memiliki keamanan dan perlindungan yang maksimal terhadap ancaman ataupun adanya resiko-resiko penularan dan seterusnya, ya. Karena kita tahu betul bahwa perawat memiliki resiko yang paling besar karena memang 24 jam di tempat pelayanan, ya. Sehingga harus betul-betul bagaimana alat pelindung diri APD kita memang sudah bisa dan disiapkan oleh rumah sakit atau puskesmas, ya, atau di tempat pelayanan kesehatan lain yang kemudian layak dan memenuhi syarat. Intinya bahwa perlindungan itu bukan hanya milik pasien, tapi juga milik kita sebagai orang yang memberikan pelayanan juga, ya. Nah, upaya berikutnya adalah kita harus mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien apapun, ya, dari konsulan dan seterusnya, sehingga suatu saat data itu kita butuhkan, maka kemudian kita sudah punya, sudah kita miliki bahwa real time setiap apa yang ada di pasien itu kita ketahui, gitu, ya. Oke, perlindungan kita dan klien sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, ya, kita merujuk 36 tahun 2019. Tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan setelah memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu, ya, sehingga memerlukan kewenangan dalam rangka melakukan upaya kesehatan, ya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan tentu sekali lagi kita sampaikan mereka yang kemudian sesuai dengan undang-undang ini adalah tentu satu yang sudah lulus pendidikannya, ya, sehingga dapat melaksanakan tindakan ataupun asuhan keperawatannya. Yang kedua, selain lulus di akademik, juga kemudian disyaratkan ke depan sesuai dengan regulasi yang ada 2026 itu perawat harus profesi dan seterusnya. Itu adalah menjadi tantangan bersama, termasuk bagaimana upaya panjenengan semua yang sekarang melanjutkan kuliah itu adalah dalam rangka untuk memenuhi regulasi yang ada, ya. Dan nanti 2026 sudah tidak ada lagi, ya, kemudian pendidikan profesi itu harus ditempuh harus sampai ke profesi. Atau kalau kita sampai les, ya, bukan hanya sampai ke akademik. Itu saya kira sudah dengan Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009. Dan kaidahnya jelas bahwa mereka yang telah memenuhi kewenangan itu, ya, satu diantaranya menempuh pendidikan yang sesuai, ya. Selanjutnya Undang-Undang Praktek Keperawatan, ya, juga jelas ada rekam medik bahwa berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain telah diberikan kepada pasien. Itu adalah bagaimana catatan yang ada, ya, itu bisa dengan jelas dan terekam dengan baik sehingga tidak menimbulkan mispersepsi, ya. Oke. Kemudian
undang-undang juga dan Permenkes juga berisikan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan hasil kerja kita ya dalam rangka rekam kesehatan yang berlaku untuk juga profesi keperawatan ya. Ini harus kita perhatikan betul ya. Tapi juga jangan untuk sistem pelaporan pendokumentasinya bagus tapi pelayanan ke pasien tidak, jangan sampai itu juga terjadi. Kedua-duanya harus balance, apa yang kita lakukan dan kita catat, apa yang kita berikan juga kemudian kita catat dan seterusnya ya. Oke. Sehingga kita semua tahu bahwa dokumentasi perawatan itu menjadi alat bukti hukum yang sangat penting, termasuk kebiasaan membuat dokumentasi yang baik, tidak hanya mencerminkan kualitas mutu kita sebagai tenaga keperawatan, tetapi juga membuktikan pertanggungjawaban setiap anggota tim keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Itu yang kemudian menjadi hal penting ya, akan menjadi alat bukti hukum ya. Kalau dokumennya tidak lengkap, nah ini menjadi masalah juga. Oke. Selanjutnya, agar mempunyai nilai hukum, maka penulisan suatu dokumentasi keperawatan sangat dianjurkan untuk memenuhi standar profesi, kelengkapan dan kejelasan ya. Mutlak disyaratkan dan dalam penulisan dokumentasi keperawatan. Itu ya. Oke. Implikasi etika dokumentasi ya. Kalau kita berdasarkan seri 2010, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perizinan perjanjian dokumentasi keperawatan ya, itu perlu menjadi disimpan dengan baik. Surat perjanjian harus mencantumkan tanggal, waktu, prosedur, tanda tangan yang lengkap dan jelas, serta beberapa format yang memuat atau mencatat jumlah adanya alergi sesuai keadaan pasien saat itu ya. Dari hasil inform concern biasanya kita juga tahu bahwa kondisi pasien termasuk alergi obat dan seterusnya juga terdapat catatan di situ ya, sehingga kolega ataupun teman yang lain dalam rangka untuk memberikan asuhan keperawatan atau memberikan pelayanan kesehatannya itu memiliki dasar untuk meneruskan kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang ada di dokumentasi ya. Baik. Nah, selanjutnya jika persetujuan diberikan secara lisan, maka fakta harus disaksikan dan dicatat oleh dokter atau perawat, serta harus ada saksi lainnya, sehingga tidak memberikan dampak yang merugikan kita atau sebaliknya merugikan pasiennya. Demikian juga tentang perkembangan pasien harus memuat pernyataan tentang penjelasan yang telah diberikan. Ya. Jadi ada penjelasan yang kemudian termasuk media apa yang digunakan dalam menjelaskan tanggal, waktu, saat ditandatanganinya perjanjian tersebutnya. Baik. Nah, bagaimana manajemen strategi risiko ini? Strategi manajemen risiko ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pahami bersama bahwa manajemen risiko adalah merupakan perilaku dan intervensi proaktif untuk mengurangi kemungkinan cedera serta kehilangan. Itu harapan dalam rangka manajemen risiko. Dalam perawatan kesehatan, manajemen risiko itu tujuannya adalah untuk mencegah cedera pada pasien dan menghindari tindakan yang merugikan profesi. Ya, jadi harapannya adalah bagaimana
kita dapat mencegah cedera, yang artinya dapat mencegah hal-hal yang kemudian berdampak lebih luas terhadap pasien tersebut ya. Selanjutnya mencatat, monitor, dan mengevaluasi ya, langkah-langkah yang ditempuh, mengkoordinir dan melaksanakan keputusan untuk penanggulangannya, mencari cara penanggulangan yang paling baik, tepat, dan ekonomis, menentukan besarnya risiko atau kerugian, mengidentifikasi risiko yang dihadapi atau terjadinya kerugian, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Itu ya, saya kira nanti akan dievaluasi lagi manakala kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam praktek keperawatan sebagaimana Undang-Undang Perawatan 38 2014 yang menjadi legal praktisnya diantaranya adalah ini ya, Undang-Undang Keperawatan nomor 38. Yang pertama adalah punya lulus uji kompetensi atau sertifikasi. Selanjutnya STR ya. Dan yang ketiga adalah lisensi atau SIPP ya. Yang keempat kredensial, sebagaimana legal praktis di Undang-Undang Keperawatan nomor 38. Dan tentu ini perlu dipertahankan bagaimana agar masing-masing individu sesuai dengan mutu yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tentu aspek legal ini harus kita penuhi ya, termasuk saudara sekalian yang menempuh alih jenjang dari D3 ke S1 itu adalah bagian daripada bagaimana saudara sekalian dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tersebut ya. Di antaranya lulus kompetensi, registrasi, ada SIPP, dan kredensial. Baik, praktek keperawatan itu ada dua aspek, di antaranya adalah etik, aspek etik, dan aspek hukum ya. Di antaranya teori etik, kode etik, asas etik ya. Kemudian aspek hukum kita mengacu Undang-Undang 38 2014 ya. Dan yang kesehatan ya 36 tahun 2014. Kemenkes 148 meskipun sebenarnya memang sudah tidak berlaku lagi ya, Kemenkes ini sejak diundangkan Undang-Undang tahun 2014 ya. Kemudian peran ICN dan PPNI kaitannya dengan praktek keperawatan ya. Satu, praktek etik legal peka budaya ya. Itu adalah role-nya. Kemudian asuhan dan manajemen keperawatan. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme. Jadi selain kemudian yang pertama praktek etik legal peka budaya, kemudian adanya asuhan perawatan dan manajemen perawatan. Selanjutnya bagaimana kita mengembangkan profesionalisme ya dalam praktek keperawatan, tentu sesuai dengan kaidah keilmuan yang kita miliki ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya, belum ada.
Belum Bapak, monggo bisa dilanjut. Oke, baik. Banyak ya di antara sumber-sumber masalah etik ya. Yang pertama, aspek etik yang ada adalah satu, dasar-dasar moral makin memudar. Itu yang menjadi catatannya. Ya, baik itu kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya kita sebagai perawat, ya tentu kondisi moral makin memudar, maksudnya itu barangkali kondisi situasional ya, yang kemudian tidak bisa kita samaratakan ya. Kemudian yang kedua, dasar dan sendi agama makin menipis, orang semakin rasa malunya semakin kecil ya. Di antaranya adalah kan juga pemahaman agamanya juga mungkin rendah ya, agama apapun ya, agama apapun saya kira mengajarkan kebaikan ya. Yang ketiga, perkembangan iptek yang meningkat. Nah, perkembangan iptek yang meningkat ini kita juga ikuti bersama bahwa perkembangan media sosial dan seterusnya yang semakin cepat ya, sehingga orang yang kemudian dengan seenaknya selfie ataupun mungkin sedang melakukan tugas yang kemudian dampaknya harus mungkin maksudnya tidak bermaksud seperti yang disebutkan tadi ya, tapi kemudian impact-nya sangat luar biasa ya, termasuk yang baru-baru terakhir itu adalah pemasangan kateter ya, yang kemudian diberikan komentar yang kemudian tidak pas, dampaknya juga menjadi masalah-masalah etik ya. Atau masalah-masalah yang lainnya ya, termasuk mereka yang di dekat pasien joget dan seterusnya ya, mungkin dianggap biasa tapi kemudian implikasinya ke aspek etik ya. Selanjutnya yang keempat adalah globalisasi yang menyebabkan persaingan bebas atau orientasi pelayanan dari sosial ke bisnis ya, sejak masyarakat ekonomi Asia ya, hingga yang dulu memang banyak aspek sosialnya sekarang ingin dilihat sebagai bisnis, sehingga yang menonjol di situ adalah bagaimana profit dan seterusnya dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang kelima, kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa ya. Ini juga menjadi masalah-masalah etik, diantaranya adalah kesadaran hak dan kewajiban dan tingkat ekonomi yang meningkat, kemudian adanya kesenjangan antara kaya dan miskin ya. Nah, selanjutnya juga ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Dan ini juga termasuk penyakit kita, misalnya gengsi ya, posisi ya, bungkus nasi ya. Ini kemudian menjadi orang tidak mempertimbangkan masalah etik tadi. Yang keenam, perubahan dalam masyarakat perawat, kurangnya kemampuan etik ya, hingga adanya masuknya tenaga luar negeri ya, dan seterusnya. Ini memang menjadi dilematis manakala kita belum siap untuk menghadapi pasar global ya, baik itu terkait dengan pelayanan ya, kesehatan maupun kemudian dalam artian secara luas bisnis global ya. Nah, etik sendiri adalah di backup di perilaku ya, semakin baik perilaku. Nah, perilaku sendiri dipengaruhi oleh aspek kognitif, afektif dan psikomotor ya, sehingga itulah yang kita sebagai etik
bisa dikatakan baik buruk tergantung bagaimana tujuannya. Apakah aware, apakah kemudian sudah tahu betul, apakah ada pilihan. Ini sehingga kita bisa kriteriakan etikanya, dasarnya memang perilaku, kemudian perilaku itu dasarnya dari kognitif, afektif, psikomotor, ya, dan dikatakan baik ataupun buruk tentu kriterianya ada 4 ini. Secara kognitif itu ada cipta, rasa, dan karsa, ya. Sedangkan afektif, psikomotor itu adalah bagaimana kita nanti mengukur tenaga kita, yang kemudian bagaimana kita terkait dengan etika yang ada. Oke. Nah, secara detail apa sih itu etik? Ya. Etik itu melakukan yang baik dan menghindari yang tidak baik atau yang merusak. Ya. Itu etik. Di antaranya adalah apa yang dilakukan manusia, ya. Itu tentu kalau baik maka kemudian baik juga. Apa yang harus dilakukan kepada seseorang itu jadi pertanyaan bagaimana ya perilaku atau tindakan kita tidak menyalahi aturan. Kemudian suatu analisis proses terhadap suatu tindakan, ini diantaranya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harusnya dilakukan kepada seorang, kemudian analisis proses terhadap suatu tindakan. Nah, berdasarkan ilmu dan nilai serta norma di masyarakat, ya, moral itu apa sih? Yang dinilai baik buruk oleh masyarakat atau mungkin yang lainnya, ya. Oke, baik, terus sekalian. Sekarang aspek moral, ya. Aspek moral itu ada value dan preferennya banyak, ya. Aspek sosial misalnya. Di sosial itu society, itu social responsibility, ya, termasuk diantaranya. Kemudian equity itu adalah society, ya. Aspek moral khusus pasien itu bagaimana terhindar dari namanya kesalahan. Kemudian melakukan yang baik. Selanjutnya tentu hormat atau respect dan dalam rangka untuk ini autonomi, ya. Kemudian keluarga pasien atau pasien family ini juga sangat holistic inclusion of patient family, ya. Healthcare institution, ya, diantaranya adalah bagaimana komunal work attitude, ya, keluarga besar di daerah atau di lingkungan lingkungan masyarakat sehat, ya. Kemudian mengikuti pola atau regulasi yang ada di institusi pelayanan kesehatan, ya. Ya, aspek moral untuk jaga dari hal-hal itu. Mungkin sekarang juga bisa dicoba bagaimana implementasi dari beberapa aspek, ya. Nanti kita akan coba beberapa contoh, diantaranya bagaimana implikasi pada aspek moral, ya. Ini moral different, ya. Kemudian kita tahu jadi level pertama itu adalah menghindari adanya punishment, ya. Yang selanjutnya adalah diantaranya adalah different to power of certain value, ya. Yang kedua ini adalah bagaimana perilaku kaitannya dengan kepuasan. Selanjutnya compliant to societal authority, itu adalah level 3, dimana tergantung dari profesi moralnya, ya.
dan yang paling pokok adalah the golden rule. Ini perlu dibaca barangkali oleh teman-teman, ya, beberapa ketentuan terkait dengan hal-hal yang kemudian menjadi SOP yang ada, ya, termasuk diantaranya, ya. Baik, Bapak sekalian, kita di keperawatan mengenal azas CEP VCF ini. Saya kira memang sudah banyak kita pelajari, tapi implementasi di dalam CEP VCV ini juga terus kita harus inikan, ya. Ya, di antaranya azas keperawatan itu adalah azas keadilan, ya. Kemudian adanya autonomi, ya. Ada beneficiency dan non-malefficiency. Selanjutnya ada veracity dan confidentiality, yang terakhir adalah fidelity, ya. Baik, nanti kita coba akan jelaskan masing-masing di antaranya pada azas keperawatan itu di antaranya ini, ya. Satu tadi, ya, justice tadi atau asas keadilan. Asas keadilan itu bukan berarti sama, ya, tapi yang betul adalah bagaimana equal, ya, equal, ya, atau tidak unequal, ya. Di antaranya pasien harus diperlakukan sama, ya, sesuai dengan keadaan sakitnya, ya, sesuai dengan kondisi sakitnya. Itu asas keadilan. Tidak ada diskriminasi, itu namanya asas keadilan, ya. Selanjutnya adalah, diskriminasi itu diantaranya terhadap pasien sendiri, alat-alat dan lain-lain sebagainya. Apa maknanya? Bukan berarti kalau pejabat itu diberikan alat-alat yang bagus, ya, yang berbeda dengan orang miskin, ya. Itu, ya, kalau itu yang terjadi maka azas keadilan, ya. Dan ini merupakan adanya diskriminasi kalau itu terjadi, ya. Kemudian, di antara model keperawatan itu healthcare resource itu diantaranya setiap orang sama. Kemudian berdasarkan jasa, keberadaan peralatan juga begitu, sesuai kebutuhan. Itu adalah bagaimana seseorang tidak boleh diskriminasi terhadap hal ini, ya. Justice yang dimaksud itu, ya, adanya perlakuan yang sama sesuai dengan keadaan sakitnya, ya. Oke. Selanjutnya adalah otonomi atau asas menghormati secara otonomi, ya, otonomi, di mana karakteristiknya adalah sesuai dengan nilai-nilai atau sesuai dengan kepercayaan. Kemudian informasi cukup, bebas dari ancaman berdasarkan alasan dan kebebasan, ya. Oke. Kalau otonomi itu artinya tidak ada seseorang pun yang di dalam pelayanan itu kemudian harus mengikuti apa yang dia inginkan, ya. Contoh seorang pasien, saya harus diberikan obat-obatan yang paling mahal-mahal. Nah, itu adalah bagaimana kita tidak bisa otonom dalam memberikan pelayanan, atau kita kemudian dikekang oleh hal-hal lain yang kemudian sifatnya kita tidak diperbolehkan, ya, dan seterusnya. Oke, itu adalah termasuk diantaranya bagaimana seorang pasien sesuai dengan keyakinannya, nilai-nilai yang dianut, kepercayaan yang dianut, kemudian mereka diberikan intervensi. Itu diantaranya adalah bagaimana masalah otonomi. Jadi aspek etik
otonomi ya. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya adalah beneficient atau asas manfaat, bahwa aspek etik keperawatan itu adalah melakukan kegiatan yang baik. Karakteristiknya apa saja? Non malefisien ya. Yang kedua, mencegah harm atau kesalahan ya. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan harm of divine ya. Kemudian melakukan promosi dengan baik ya. Itu adalah benefit atau asas manfaat, di mana kita harus melakukan promosi kesehatan dengan baik ya. Karakteristiknya ini ya. Jadi non malefisien itu adalah melakukan atau tidak melakukan kesalahan, itu sudah merupakan non malefisien. Baik, Bapak sekalian, yang keempat adalah veracity atau asas kejujuran.
Suaranya mati, Pak. Nggih, kok nggak ada suaranya, nggih. Halo, nggih, mohon maaf ya, sebentar, ini ada tamu ternyata, sebentar. Oh, nggih, sampun Bapak, ngapunten mboten napa-napa. Di apa tuh? Iya, langsung bilang mau apotek. Untuk beberapa kamar. Mohon maaf.
Ya, aku dengar. Baik, baik Bapak Ibu, mohon maaf apa namanya. Baik, oke. Kami lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah setelah beneficient ya, asas manfaat, ya, aspek etik berikutnya adalah veracity atau asas kejujuran. Jujur ini memang rasanya juga menjadi tantangan kita bersama ya dalam rangka untuk ini. Yang pertama kriterianya adalah bagaimana kita mampu menepati janji, mengatakan yang sebenarnya, tidak ada vested interest ya, kepentingan pribadi ya. Nah, kaitannya dengan mengatakan yang sebenarnya itu biasanya terjadi pada kita semua ya, di rumah sakit itu ditanya, kalau ditanya apa penyakit saya ini sebenarnya Pak, kok tidak sembuh-sembuh atau gimana rasanya, ini biasanya teman-teman menjelaskan sebenarnya atau gimana? Sebenarnya, Pak. Sebenarnya. Jadi tidak apa-apa ya dijelaskan sebenarnya penyakitnya Bapak atau penyakitnya Ibu itu ini yang apa namanya dampaknya bisa seperti ini, begitu atau gimana, atau masih ditutup dulu gitu. Mungkin ada pengalaman di rumah sakit. Atau yang terjadi ada juga yang kemudian beberapa karena kepentingan pribadi ya, sehingga keluarga didulukan, itu termasuk aspek etik keperawatan ya, yang terjadi pada panjenengan biasanya begitu enggak? Biasanya dijelaskan pada keluarga dulu, Pak. Habis itu kepada pasien. Itu sampaikan ke keluarga dulu terkait dengan kondisi pasien itu. Enggak, Pak. Enggak seperti itu, Pak. Kalau asas kejujuran, aspek etik kaitannya dengan kepentingan pribadi. Misal keluarga jenengan didudukan, diberikan pelayanan, itu sering terjadi, dan menurut apa namanya aturan yang ada diperbolehkan, atau memang sebenarnya kita selama ini juga sering ini ya, melanggar etik ini ya. Misalnya sedang antri di apa namanya pelayanan yang kemudian keluarga didulukan, itu masuk ini kejujuran ini, atau memang SOP-nya keluarga didulukan atau gimana? Melihat kondisi pasien, Pak. Kalau kalau kondisi pasiennya itu sadar, kita wajib menjelaskan ke pasiennya. Tapi kalau pasien itu tidak sadar, maka keluarga berhak untuk mengetahui. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus penyakit menular, itu keluarga tergantung pasien, apakah keluarga izin ke pasien, keluarga berhak tahu atau tidak. Kalau pasiennya tidak menginginkan keluarga untuk mengetahui, ya kita hanya pasiennya aja yang dijelaskan. Itu Pak. Kalau ditanya keluarga gimana? Ya terus terang Pak, ya intinya pihak pasien tidak menginginkan untuk dijelaskan ke keluarga. Oh gitu. Ya. Dan jujur itu berarti veracity ini ya,
aspek etiknya sudah terlalui ya. Oke. Kaitannya dengan kejujuran ini memang itu tadi ya. Mau ngomong juga rasanya seperti itu, tidak ngomong juga impact-nya sama ada ya. Dan itu pilihan. Oke. Baik. Kalau kaitannya dengan asas manfaat tadi, misalnya tindakan yang dilakukan ya, itu kemudian atau mungkin contohnya malefisien itu panjenengan pernah enggak? Karena memang di sini adalah kita tidak boleh melakukan kesalahan ya. Atau oke, baik, saya akan jelaskan lagi satu lagi ini ya. Dua. Setelah veracity, aspek kejujuran, kemudian yang selanjutnya adalah confidentiality ya, kerahasiaan. Indikatornya aspek etik ini adalah merahasiakan yang didengar, dilihat, dan diperiksa, dapat dipercaya menjaga amanah. Nah, confidentiality, kerahasiaan ini sejauh mana mungkin selama ini implementasinya terhadap pelayanan yang kita berikan. Mungkin kita saat tahu bahwa si A ini menderita penyakit ini dan itu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, ini saya lihat sendiri begini. Hasil pemeriksaan seperti ini. Pernah seperti itu ya? Sering Bapak, apalagi pada kasus HIV AIDS itu. Benar-benar hanya pasien dan mungkin salah satu keluarga ataupun pasien menginginkan tidak dikeluarkan, sudah kita sendiri aja sama yang layanan seperti itu. Kalau ada petugas, cerita enggak jenengan? Kalau untuk dengan petugas itu pun dengan yang berwenang ke HIV-nya Pak. Jadi kalau kami kan di puskesmas itu saya megang TB, kemudian dia HIV, tapi ternyata dengan ini teman yang HIV saja sudah. Kalau yang lainnya enggak bisa sudah. Seperti gitu. itu. Satu ya, yang dinas di situ ya. Tentu tidak akan cerita ke tempat lain atau cerita-cerita betul. Ya. Oke. Tapi memang tidak ada ini ya, sampai terjadi ya, memang selama ini memang jarang terjadi kemudian sampai adanya delik aduan karena disebarluaskan dan sebagainya, itu tidak ada ya. Tapi intinya bagaimana kerahasiaan pasien itu terjaga, itu saya kira. Sehingga aspek etik ini kita sebagai perawat terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak baik. Kalau kita lihat misalnya patient tell the nurse that the plan to commit suicide misalnya, kemudian si perawat juga bertanggung jawab untuk menceritakan ke orang lain dan lain sebagainya misalnya. Apakah hal tersebut kemudian apa yang harus kita lakukan kalau ada orang cerita seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi catatan kita ya. Memang banyak aspek-aspek etik keperawatan yang tentu bersinggungan dengan kita ya. Yang terakhir ini ya,
fidelity ya. Fidelity itu adalah kewajiban untuk setia, ada komitmen, ada tanggung jawab yang dibuat seseorang untuk kita sendiri dan orang lain ya. Jadi setia, kemudian ada komitmen, ya, ada responsibility ya, yang kita buat untuk diri dan orang lain. Jadi fidelity ini tentu kemudian menjadi catatan terakhir kita ya untuk kaitan aspek etik keperawatan. Baik, saya kira itu yang paling akhir. Kita akan bahas mungkin tinggal berapa ya aspek legalnya, barangkali secara cepat saja. Ini kita sudah paham semua tentang Undang-Undang Perawatan 38 2014 ya. Kemudian di pasal 28 di bab 5 praktek perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan sasaran. Kemudian sebagaimana dimaksud di ayat 1 sesuai dengan kode etik profesi dan standar pelayanan ya, itu adalah catatan-catatan dalam rangka untuk mendukung bagaimana pelayanan yang kita berikan berdasarkan kode etik ya. Oke, kemudian pasal 29 ya. Pasal 29 ya, yaitu tugasnya adalah pemberian perawatan, penyuluhan dan konselor dan seterusnya ya. Oke, kemudian wewenang kita ya, mulai dari pengkajian, diagnosis, sampai kemudian melakukan pengawasan sesuai dengan resep tenaga medis. Nah, ini juga sangat bersinggungan dengan etik tadi ya. Tolong barangkali menjadi rujukan kita dalam melakukan tindakan. Oke, haknya apa? Perlindungan hukum, memperoleh informasi ya, memperoleh imbalan jasa, sampai memperoleh fasilitas kerja sesuai standar ya. Sehingga tadi yang di atas tadi kita sampaikan, keamanan dan kenyamanan tadi perlu bagi pasien juga iya, bagi kita juga iya. Oke. Kewajiban sesuai dengan undang-undang juga begitu ya. Bagaimana di pasal 40 mulai dari sarana prasarana yang harus kita miliki sampai kemudian melaksanakan tindakan perimpahan, penugasan khusus dan seterusnya ya. Ini ya saya kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Kami Bapak. Oke, mohon maaf. Tidak ada pertanyaan ini ya. Insya Allah jelas. Kalau tidak ada Bapak. Oke, baik. Saya kira itu kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Amin. Nggih Bapak, terima kasih. Dan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Amin. Keluarga sehat. Amin. Keluarga. Amin. Semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya Pak.